Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Halo, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di channel Mas B. Masih tetap seperti biasanya, masih tetap semangat belajar untuk mempelajari Indonesia. Pada pada hari ini kita akan masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Masih sama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Pak Beni akan mengingatkan kembali tentang apa yang sudah dipelajari kemarin, yaitu tentang apa saja tuh faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Masih ingat? Ya, yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah olahraga, dan yang ketiga adalah apa? Makanan, olahraga, dan juga rekreasi. Baik ya, hari ini nanti akan tambah satu lagi ya. Kita simak saja nih sampai di akhir video ini. Kira-kira apa lagi yang faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut. Next, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya tidur dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan cerita tentang kebiasaan yang baik sebelum tidur dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan berdoa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan kebiasaan berdoa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Nah, hari ini masih dengan topik yang sama, penjumlahan, pengurangan, ya, dalam bilangan ribuan. Next. Belum ya, kita masuk ke sini ya, kita masuk ke bukunya ini. Lanjut ke pembelajaran 6. Kalian perhatikan di sini ada gambar Siti. Ada gambar 4, Siti sedang mencuci kaki, Siti sedang sikat gigi, Siti bersiap untuk tidur, dan Siti tidur. Nah, buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, artinya kamu silahkan membuat cerita berdasarkan cerita tersebut. Ingat, silahkan ditulis di buku tugasmu, tulis dengan rapi, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kalau nama orang seperti Siti, Lani, Dayu, Beni, Edo, Udin, itu memakai huruf kapital, bukan huruf besar gitu, tapi huruf kapital. Dan setiap kalimat itu diakhiri dengan tanda baca, entah itu titik, entah itu tanda seru, entah itu tanda tanya, disesuaikan saja.
Dari keempat gambar ini nanti kamu akan menemukan suatu sikap baik atau sikap yang dilakukan sebelum tidur itu sebenarnya apa. Nah, apa hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nanti silahkan diceritakan di ceritamu. Jadi ini gambar ini nanti akan ada hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lanjut pada halaman 94. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Jelas nih, tidak mungkin kalau kita terus berkegiatan tanpa istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat itu adalah dengan tidur. Nah, siapa yang tidak pernah tidur siang? Nah, itu seharusnya penting ya. Tidur siang itu penting. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Nah, perhatikan kata cukup di sini nih. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan menjadi tidak sehatmu ini. Tidur itu juga tidak boleh terlalu lama. Tidur itu juga tidak boleh. Jadi tidur itu harus cukup, secukupnya saja. Ada hal yang perlu dilakukan sebelum tidur, yaitu seperti pada gambar Siti yang di atas tadi, mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Mencuci kaki dan berdoa. Dan cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda, nih. Setiap agama cara berdoa, kalimat doanya, dan sikapnya dalam berdoa itu berbeda-beda. Nah, coba nih cari referensi baik itu di buku atau di Google tentang bagaimana sih cara berdoa atau cara berdoanya orang Islam, cara berdoanya orang Kristen, cara berdoa orang Katolik, cara berdoa Hindu, cara berdoa Buddha, dan juga cara berdoa Konghucu. Silahkan kalian cari di Google. Oke. Juga apa toh nama tempat ibadahnya, nanti silahkan dicari. Bagaimana cara berdoanya, kemudian apa nama tempat ibadahnya, bagaimana pengucapan salamnya. Silahkan kalian cari di Google dan ditulis di buku tugas. Ini tidak usah, bagaimana cara berdoa ini tidak usah, nanti sudah dijelaskan di gambar yang ini nanti. Jadi sekali lagi Pak Beni ulangi, tugasnya hanya mencari ini tadi, bagaimana cara berdoanya masing-masing agama, kemudian di mana tempat ibadahnya, dan apa salam masing-masing, ucapan salam dari masing-masing agama tersebut. Silakan dicari nggih, bersama-sama dengan orang tua juga boleh. Nah, ini Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, kalian juga di rumah itu juga harus selalu mengaji nih. Setiap hari diusahakan mengaji meskipun itu hanya satu ayat. Lebih baik apabila satu ayat setiap selesai sholat itu lebih bagus nih. Satu ayat atau per hari satu ayat juga baik. Yang penting mau mengaji. Yang belum bisa mengaji silakan belajar. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Ayo, apakah kalian juga melakukan hal yang sama dengan Udin? Setiap hari mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Ayo bantu Udin mengerjakan latihan pengurangan. Nah, ini nanti silahkan kalian mencoba
mengerjakan kelima soal ini mudah kok, tinggal mengurangi. Mungkin ada yang mengurangi dengan teknik meminjam atau dengan teknik tanpa meminjam, nanti silahkan disesuaikan dengan soalnya. Nanti jangan lupa memasangkan dengan cara menarik garisnya, menarik garisnya. Entah di mana ini tempatnya, nanti silahkan dicari garisnya. Bagaimana caranya Pak Beni, perlu ulangi lagi kah? Nah, oke, Pak Beni perlu ulangi nggih. Pak Beni akan menjelaskan tentang bilangan ribuan ini juga bagaimana cara pengurangannya. Berarti kan contoh berikut nggih. Nah, ini. Nah, sebelum melakukan pengurangan ataupun penjumlahan, kalian perlu tahu yang namanya nilai tempat. Ini kelas 2 sudah, harusnya nggak perlu Pak Beni mengulang-ulangi, tapi tidak apa-apa buat kalian belajar saja. Mengenal nilai tempat ya, Pak Beni ada bilangan, suatu bilangan ribuan, yaitu 4, 6, 8, dan 0. 4680. 4680. Nah, ini masing-masing angka pada bilangan ini mempunyai nilai tempat yang sendiri-sendiri. Nilai tempat yang sendiri-sendiri. Nah, berarti kan ini 4, 6, 8, 0. Ini Pak Beni bisa-bisa guys, supaya lebih jelas. 4 menempati nilai ribuan, jelas ribuan. 6 menempati nilai ratusan. 8 menempati nilai puluhan, dan 0 menempati nilai satuan. Nah, Pak Beni selalu bilang jika ingin melakukan pengurangan atau penjumlahan, dihitung mulai dari satuannya. Dihitung mulai dari satuannya. Sudah jelas nih. Jadi yang depan ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, urutannya ini perlu diingat. Next. Nah, berarti kan pengurangan dengan tanpa meminjam. Nah, ini nggak perlu meminjam. Berarti kan Pak Beni punya bilangan 4680, akan Pak Beni kurangkan dengan 1470. Nah, kita kurangkan nih. Apa hasilnya? Dari dihitung mulai dari satuan, dari mulai belakang sendiri ini. 0 dikurangi 0, 0, 8 dikurangi 7, 1, 6 dikurangi 4, 2, dan 4 dikurangi 1, 3. Hasilnya adalah 3210. Apa boleh Pak Pak, kalaupun dimulai dari depan, bukankah hasilnya juga sama? Sama, akan tetapi tidak semua bilangan itu nanti bisa dihitung mulai dari ribuan. Nanti contohnya akan Pak Beni berikan setelah ini. Nanti tidak semua bisa dimulai dari depan gitu. Tapi yang benar menghitung itu dimulai dari yang belakang atau satuan. Next, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, kata kunci dari pengurangan dengan teknik meminjam seperti yang Pak Beni jelaskan kemarin, yaitu dengan nyilih tanggane. Nah, minjam tetangganya, dan yang dipinjam adalah tetangga depan rumah. Ya, jadi ongko ngarepe bukan ongko yang belakangnya. Ongko ngarepe bukan ongko yang belakangnya. Ingat sekali lagi, nyilih tanggane ngarepe atau nyilih tangga ngarep omah. Tanggane sing ngarep omah, bukan sing nguri omah. Nah, ini contohnya. Langsung ke penghitungannya nggih. Pak Beni punya bilangan 5340. Nah, 5340. Akan Pak Beni kurangkan dengan 1270, dikurangkan sekarang. Pak Beni kurangkan. Nah,
dimulai dari satuan yang paling belakang. 0 kurangi 0 sama dengan 0. 4 dikurangi 7, nah bisa nggak? Tidak. Jika menjumpai bilangan seperti ini, bilangan yang atas lebih kecil daripada bilangan yang bawah, maaf batuk, maka tadi ingat Pak Beni kata kuncinya bahwa nyilih tanggane ngarepe. Nah, kita pinjam satu angka dari angka 3 ini. Nah, satu angka dari angka 3 ini. Angka 3 kita coret. Nah, 3 dipinjam 1 tinggal 2. Jangan lupa ditulis di situ. Kemudian 1 kita tulis di depan angka 4 yang kita butuhkan tadi. Nah, 4. Jadi 1 ini adalah nilainya puluhan. Jadi 10. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Betul sekali. 3 tadi sudah dipinjam 1 tinggal 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Seperti itu, nggih. Nah, ini Pak Beni jelaskan. Apabila tadi kan Pak Beni bilang melakukan penjumlahan atau pengurangan itu nggak bisa dari depan. Ini contohnya. 5 ini contohnya nggih. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ya wis betul. 3 kurangi 2 sama dengan, nah kalau kita mengurangi dari depan, ini nanti hasilnya adalah 1. 4 kurangi 7 dari mana? Nah, ini loh. Ini yang perlu diperhatikan, nggih. Jadi tidak boleh menghitung dari depan, tapi harus menghitungnya dari belakang, ya. Sampai di sini semoga lebih jelas. Apabila kurang jelas, silakan berdiskusi, mencoba dengan orang tuamu atau bertukar soal dengan temanmu, bisa melalui WhatsApp. Bisa juga mencoba sendiri mencari di soal-soal atau membuat soal sendiri, kemudian minta tolong untuk menilai orang tuamu. Itu bisa lebih meningkatkan pemahamanmu tentang pengurangan ataupun penjumlahan dengan cara teknik meminjam. Nah, satu hal yang Pak Beni sampaikan di sini adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, ini artinya bahwa ketika kamu saat ini masih merasa belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa mengerjakan soal-soal, belum bisa mengerjakan tugas, bukan berarti semua itu sudah selesai. Akan tetapi tetaplah mencoba untuk belajar. Pak Beni bisa memaklumi semuanya asalkan ada niatan baik darimu untuk tetap selalu belajar. Di kelas 3 masih ada anak yang belum bisa membaca. Saya harap mulai saat ini belajar, belajar di mana saja. Boleh kurangi bermainnya dan tambah porsi belajarnya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Dan akhirnya untuk mengakhiri video hari ini, Pak Beni ucapkan selamat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jauhi kerumunan apabila tidak penting. Apabila memang penting, tetap menjaga jarak, okay? Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar. Pak Beni mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk belajar, mencoba dan terus mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.